Halo, selamat siang Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 29 Juli 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Peringati ke-30 tahun Kuda Tuli, Ben Hur sebut ini bukan ajang balas dendam tapi pengingat demokrasi. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Maluku memperingati 30 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kuda Tuli di Patimura Park, Kota Ambon, Senin 27 Juli 2026. Kuda Tuli merupakan tragedi penyerangan terhadap kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996. Peristiwa tersebut menewaskan 5 orang, melukai 149 orang, dan menyebabkan 23 orang hilang. Peringatan tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga digelar di berbagai daerah termasuk Maluku. Di Ambon, kegiatan diisi dengan pembacaan puisi perjuangan, pementasan drama teatrikal oleh seniman Maluku, serta penyalaan 27 obor sebagai simbol semangat perjuangan dan penghormatan terhadap para korban. Ketua DPD PDIP Maluku, Ben Hur Watubun, mengatakan tragedi Kuda Tuli menjadi bukti kelam terampasnya kebebasan rakyat dan tercederanya nilai-nilai demokrasi. Menurutnya peringatan ini bukan untuk membangkitkan dendam, melainkan sebagai refleksi sejarah dan pengingat agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia menegaskan PDI Perjuangan menolak segala bentuk kekerasan, politik adu domba, penyebaran hoaks, serta praktik politik yang menghalalkan segala cara. Ben Hur juga mengajak seluruh kader untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta meneruskan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendahulu partai. Menurutnya, PDI Perjuangan akan tetap berada di garis perjuangan demokrasi dengan menolak segala bentuk intimidasi, kekerasan politik, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Itu Silakan api perjuangan dan tak kunjung padam, dan terus bernyala-nyala menjadi kekuatan yang besar untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Berita selanjutnya, Tribunor sopir AKDP Hatu Alang Lili Boy datangi Dishub desak penertiban trayek bodong. Puluhan sopir antar kota dalam provinsi atau AKDP jurusan Hatu, Alang, dan Lili Boy mendatangi kantor Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Maluku Selasa 28 Juli 2026. Masa aksi bergerak dari Bundaran Leimena sekitar pukul 12 siang menuju kantor Dishub dengan menggunakan 3 unit mobil penumpang. Kedatangan mereka untuk menuntut penertiban kendaraan AKDP yang tidak memiliki izin trayek resmi atau bodong dan diduga hanya beroperasi menggunakan surat keterangan atau suket. Aksi yang berlangsung sekitar 40 menit tersebut tidak dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Samuel Huwai. Masa hanya ditemui oleh staf sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ, yaitu Kais Payapo. Koordinator aksi Antoni Timisela menegaskan Dishub harus segera mengambil tindakan tegas terhadap kendaraan ilegal yang masih beroperasi. Ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum di internal Dishub dalam penertiban suket tersebut. Selain itu, massa menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Perhubungan dalam aksi tersebut, padahal permohonan audiensi telah disampaikan secara resmi sejak pekan lalu. Para sopir berharap Kepala Dinas Perhubungan segera mengambil langkah tegas demi menciptakan keadilan bagi seluruh pengemudi AKDP.
Advanced Training Nasional HMI Sekot Ambon jelaskan janji politik Pemda dalam program prioritas. Hari kedua pelaksanaan Advanced Training atau Latihan Kader 3 atau LK3 tingkat nasional Badan Koordinasi atau BATKO Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Maluku. Peserta mendapatkan materi dari Sekretaris Kota Ambon Robert Sapulete di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Maluku, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan ini tak hanya diikuti peserta dari Kota Ambon, tetapi juga dari daerah lain seperti Kalimantan dan Maluku Utara. Materi yang disampaikan terkait political behavior, yakni sikap menghadapi sistem politik daerah. 3 bentuk utamanya meliputi pemungutan suara dalam pemilu, partisipasi dalam aksi protes, dan pembentukan opini publik. Penyampaian materi disambut antusias oleh peserta dalam sesi tanya-jawab. Banyak dari mereka mengangkat isu tentang prospek pembangunan pemerintah kepada masyarakat. Sekretaris Kota Ambon Robert Sapulete menjelaskan beberapa program prioritas Wali Kota Ambon yang telah dilaksanakan, seperti akses air bersih, perbaikan dan pemeliharaan jalan, penataan pasar, layanan publik, bidang kesehatan, dan pendidikan di Kota Ambon. Menurutnya komitmen dan janji politik yang sebagai kepala daerah sudah berjalan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Robert berharap melalui kegiatan ini peserta dapat membawa pengalaman dari proses training ke daerah masing-masing, sekaligus menjadikan Kota Ambon sebagai teladan dalam pembangunan daerah. Hadiri LK3 HMI Doli Kurnia ajak generasi muda Maluku ambil peran wujudkan Indonesia Emas 2045. Anggota Komisi 2 DPR RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia, mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI untuk terus mengawal demokrasi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Pesan tersebut disampaikan Doli saat menjadi pemateri pada Advanced Training HMI Nasional yang diselenggarakan Badan Koordinasi atau BATKO HMI Maluku di Gedung BPSDM Kota Ambon, Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini sendiri diikuti 34 peserta latihan kader 3 atau LK3. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR RI membawakan materi bertajuk Politik Indonesia, Arah Kebijakan dan Tantangan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Diskusi berlangsung dinamis. Para peserta aktif menyampaikan analisis kritis mengenai berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari kualitas demokrasi hingga isu ketimpangan pembangunan. Usai kegiatan, Doli mengatakan forum LK3 menjadi ruang penting untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kader HMI sekaligus memperkaya perspektif dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Menanggapi berbagai masukan peserta, politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus terus menjadi prioritas pemerintah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Doli, kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa mulai berkurang seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap kawasan Indonesia Timur. Ia menambahkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Doli mengaku terkesan dengan antusiasme peserta selama forum berlangsung. Menurutnya kemampuan analisis para kader HMI sudah terlihat matang dan sesuai dengan jenjang latihan kader 3. Di akhir penyampaiannya, Doli berpesan kepada generasi muda Maluku agar terus menjaga semangat intelektual
yang telah diwariskan para tokoh Maluku terdahulu. Ia berharap karakter kritis, kepemimpinan, dan semangat membangun daerah tetap tumbuh dalam diri anak muda sebagai modal mewujudkan Maluku yang lebih maju di masa depan. Kita harus terus berupaya ya untuk melakukan penyeimbangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kita sudah mulai berubah ya, kalau dulu itu kan ada ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, tapi kemudian maju berkembang, kemudian timur dan barat gitu. Nah sekarang kan sudah hampir kebijakan-kebijakan pembangunan Indonesia ini kan sudah mulai menyentuh pada seluruh wilayah Indonesia sampai ke Papua. Apalagi kalau kemudian nanti kita punya ibu kota yang baru, salah satu kenapa alasan kita memiliki ibu kota baru itu kan untuk bagaimana supaya bisa itu merupakan bagian konsep percepatan pembangunan dan kemudian pemerataan kepada seluruh rakyat Indonesia. Aspal apakah di seluruh Indonesia dibutuhkan, itu diuji oleh rakyat. Indonesia tidak khusus dan begitu juga di Bogor. Sekian dari sama-sama. Kita ke berita terakhir Tribuners, mulai Agustus P3K paruh waktu di SBT wajib lapor kinerja dan kehadiran baru dapat gaji. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur SBT Maluku bakal terapkan sistem pembayaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu berdasarkan laporan kinerja dan kehadiran. Penerapan sistem tersebut direncanakan mulai bulan Agustus mendatang. Menuju penerapan, pihaknya segera menggelar rapat bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD untuk membahas mekanisme. Salah satunya adalah kebijakan bekerja hanya 1 hari dalam sepekan, serta penempatan lokasi kerja yang dekat dengan domisili masing-masing pegawai. Selain itu, pada awal pelaksanaan program, pembayaran gaji juga dilakukan secara manual bagi P3K yang belum memiliki rekening bank. Sementara itu, Kepala BKPSDM SBT Siti Hadia Narida mengungkapkan masih banyak P3K paruh waktu yang tidak menyampaikan laporan kinerja meski telah diberi keringanan jam kerja. Ia juga mengungkapkan pihaknya telah mengantongi data sejumlah P3K paruh waktu yang diduga sudah tidak lagi menjalankan tugas karena berada di luar daerah. Bahkan ada yang telah bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri. Karena itu penerapan laporan kinerja dan absensi dinilai penting untuk memastikan hanya pegawai yang benar-benar menjalankan tugas yang menerima hak pembayaran gaji. 0718 2025 21 2130 unit kerja SDN 1 2154 unit kerja bagian protokol dan Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 29 Juli 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.